bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Astri Ramadhani dengan NIM 2201021107. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 5. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah sosiolinguistik, yaitu Ustadz Syamsuddin MPD. Pada kali ini kami diminta untuk mempresentasikan tema yang telah beliau bagikan kepada kami, dan di sini saya mendapat tema yaitu pengaruh globalisasi terhadap perkembangan bahasa lokal dan global. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu globalisasi. Globalisasi adalah peristiwa tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak ada lagi kejelasan batas-batas yang jelas dari suatu negara. Menurut Selo Semarjan mengatakan globalisasi merupakan terbentuknya komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang berbeda dari penjuru dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Apa sih itu globalisasi? Jadi globalisasi itu adalah sebuah peristiwa di mana tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari satu penjuru dunia ke penjuru dunia yang lainnya. Contohnya dari Indonesia bisa tersebar luas sampai ke negara luar, yaitu ke negara Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Menurut Selo Semarjan, beliau juga mengatakan kalau globalisasi ini itu merupakan terbentuknya komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan identitas yang digunakan sebagai alat komunikasi antar individu. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan 718 bahasa daerah sekitarnya. Dahulu, sebelum bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya sendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Besarnya negara Indonesia dengan banyaknya bahasa daerah membuat komunikasi antar negara yang berbeda pulau menjadi sulit. Jadi, bahasa ini itu merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Jadi, negara Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau dan ada 718 bahasa daerah. Sebelum bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional, jadi kita itu berkomunikasi menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya saya ini dari Sumbawa. Saya berkomunikasi dengan orang di sekitar saya itu menggunakan bahasa Sumbawa. Nah, ketika saya merantau ke Lombok, pertama itu saya nggak mengerti apa yang dibicarakan oleh teman-teman saya yang dari Lombok ini, karena saya itu belum mempelajari bahasa yang mereka gunakan. Nah, jadi cara saya untuk berkomunikasi dengan mereka itu ya menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini telah menjadi bahasa nasional. Di Indonesia, kini banyak masyarakat yang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Banyak sekali penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari.
Banyaknya bahasa gaul dan percakapan sehari-hari tidak menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini banyak remaja menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Para remaja ini bahkan mulai menciptakan bahasa gaul untuk digunakan satu sama lain. Para remaja ini juga mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan mempelajari bahasa Indonesia. Baiklah, apa itu bahasa lokal? Bahasa lokal adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu dalam wilayah geografis tertentu. Bahasa ini biasanya diturunkan secara temurun dan memiliki ciri khas yang membedakannya dari bahasa lain. Jadi, bahasa lokal itu adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok atau masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya saya dari Sumbawa, ya bahasa daerah saya itu bahasa Sumbawa. Terus ada bahasa Sasak, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Dan bahasa ini tuh bahasa turun temurun yang memang sudah ada dari sebelum kita lahir. Apa sih itu bahasa global? Bahasa global adalah bahasa yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Contohnya bahasa global itu adalah bahasa Inggris. Jadi, bahasa global ini melampaui batas-batas geografis dan budaya. Bahasa global ini umumnya itu digunakan di berbagai bidang, yaitu di perdagangan, pendidikan, sains, teknologi, media, dan diplomasi. Baiklah, di sini ada juga tentang dampak positif globalisasi terhadap bahasa lokal. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pelestarian. Globalisasi mendorong upaya pelestarian bahasa lokal melalui program pendidikan dan media, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa tersebut. Jadi, dampak positifnya globalisasi itu yang pertama ada peningkatan dan kesadaran. Kayak kita itu dengan adanya globalisasi ini kita itu dapat melestarikan bahasa lokal itu melalui pendidikan, melalui media, dan lain sebagainya. Yang kedua, akses ke sumber daya. Bahasa lokal dapat diakses melalui platform digital sehingga lebih banyak orang yang dapat mempelajari dan menggunakan bahasa tersebut. Dengan adanya globalisasi ini juga orang-orang itu dapat men-searching, mencari tahu bahasa lokal itu lewat platform digital. Yang ketiga, interaksi budaya. Pertukaran budaya antar negara dapat memperkenalkan bahasa lokal ke audiens global, memperkaya keragaman budaya. Jadi dengan adanya globalisasi bukan hanya orang yang ada di wilayah-wilayah tertentu saja yang bisa bahasa lokalnya. Misal saya dari Sumbawa, bukan saya aja yang mengerti bahasa Sumbawa, tapi orang-orang yang di luar Sumbawa juga dapat mengetahui bahasa saya. Ada juga dampak negatif globalisasi terhadap bahasa lokal. Jadi dampak negatif globalisasi terhadap bahasa lokal itu yang pertama, penurunan penggunaan. Banyak bahasa lokal terancam punah karena generasi muda lebih memilih bahasa global, mengurangi jumlah penutur asli. Jadi dampak negatifnya itu penggunaan bahasa lokal itu mulai tidak digunakan lagi gitu, karena anak-anak muda zaman sekarang ini mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa global yang lebih gaul. Yang kedua, hilangnya identitas budaya. Bahasa lokal seringkali mencerminkan tradisi dan nilai budaya. Dengan berkurangnya penggunaan, identitas budaya tersebut bisa hilang. Jadi karena bahasa lokal ini itu dia sudah menjadi kayak identitas budaya kita. Kalau kita keseringan menggunakan bahasa lokal, kita melupakan bahasa lokal kita. Dengan kita menggunakan bahasa global itu, kalau kita keseringan menggunakan bahasa global, ya otomatis kayak kita lupa sama bahasa lokal kita. Jadi hilang identitas budaya kita. Terus yang ketiga, dominasi bahasa global. Bahasa global seperti Inggris dapat mendominasi media dan pendidikan, mengesampingkan bahasa lokal dalam konteks publik. Jadi kalau misalnya kita keseringan sudah menggunakan bahasa global kayak bahasa Inggris, kalau kita kan pergi ke
keluar negeri, otomatis di sana kayak kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa lokal kita ini dikesampingkan. Sekarang juga kalau kita belajar di kelas atau kita mengikuti seminar atau apa, orang-orang kan lebih menggunakan bahasa Indonesia atau enggak bahasa Inggris. Jadi bahasa lokal kita itu jarang dipakai gitu. Jadi sekarang ada juga dampak positif globalisasi terhadap bahasa global. Yang pertama, komunikasi yang efisien. Bahasa global seperti bahasa Inggris memfasilitasi komunikasi internasional, mempermudah kerjasama di berbagai bidang. Jadi dampak positifnya globalisasi terhadap bahasa global itu komunikasi yang lancar karena difasilitasi gitu. Terus yang kedua, akses informasi. Bahasa global memungkinkan individu untuk mengakses informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia, meningkatkan pendidikan dan inovasi. Ada juga dampak negatif globalisasi terhadap bahasa global. Yang pertama, standarisasi bahasa. Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi di mana variasi dialek dan bahasa regional dalam bahasa global mulai hilang. Jadi kayak logatnya itu mulai hilang. Terus yang kedua, kompleksitas dan ketidakpahaman. Meskipun bahasa global memfasilitasi komunikasi, ada risiko juga bahwa tidak semua orang memiliki tingkat penguasaan yang sama, menciptakan kesenjangan pemahaman. Jadi kayak bahasa Inggris ini tidak semua kita ini mengerti dengan bahasa Inggris gitu. Terus yang ketiga, ketergantungan pada bahasa global. Penggunaan yang berlebih dari bahasa global dapat mengurangi kemampuan berbahasa lokal dan bilingualisme, mengakibatkan keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Jadi kalau misalnya kita itu kayak bergantung banget menggunakan bahasa global, dapat mengurangi kemampuan kita dalam berbahasa lokal. Asal-usul bahasa global. Bahasa global adalah bahasa yang digunakan secara luas di dunia, terutama dalam konteks perdagangan, diplomasi, dan media. Asal-usul bahasa global dapat ditelusuri kembali ke sejarah, budaya, dan politik. Jadi bahasa global ini tuh dia adalah bahasa yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Kayak bahasa Inggris, dia itu sering banget digunakan di perdagangan, diplomasi, media, pendidikan. Asal-usulnya bahasa global ini dapat kita cari atau dapat kita telusuri kembali ke sejarah, budaya, dan politik yang memang sudah ada. Terus ada juga upaya pelestarian bahasa global. Gimana sih cara kita melestarikan bahasa lokal itu? Yang pertama, pendidikan dan bahasa lokal. Pentingnya pendidikan bahasa lokal di sekolah masyarakat. Jadi upaya kita untuk melestarikan bahasa lokal kita itu ya dengan pendidikan. Terus penggunaan bahasa lokal dalam media, promosi penggunaan bahasa lokal dalam media massa dan internet. Kayak sekarang itu bisa kalau kita mau promosi sesuatu itu bisa menggunakan bahasa daerah kita di Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengembangan sumber daya bahasa lokal, pengembangan kamus, buku, dan materi pembelajaran bahasa lokal. Cara kita melestarikan juga itu bisa dengan cara kita itu kayak membuat kamus, entah buku, atau mengadakan materi pembelajaran bahasa lokal gitu. Peran masyarakat dalam pelestarian bahasa lokal. Penggunaan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan diri menggunakan bahasa lokal dalam keluarga, komunitas, dan teman kerja. Kita itu kayak kalau kita lagi kumpul sama teman, keluarga atau teman kerja kita, bisa kita menggunakan bahasa lokal agar bahasa lokal itu tidak dilupakan. Terus mengajarkan bahasa lokal kepada anak-anak, terus menghargai dan menghormati bahasa lokal, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa lokal sebagai bagian dari identitas budaya.
Peran pemerintah dalam pelestarian bahasa lokal. Yang pertama, kebijakan bahasa nasional, penetapan bahasa nasional dan bahasa daerah sebagai aset budaya. Jadi kayak bahasa Indonesia sama bahasa lokal itu dijadikan kayak aset budaya kita, kalau itu tuh penting. Yang kedua, dukungan terhadap pendidikan bahasa lokal, alokasi dana dan sumber daya untuk pengembangan bahasa lokal, promosi penggunaan bahasa lokal, kampanye dan program untuk meningkatkan penggunaan bahasa lokal. Kayak kita itu, pemerintah itu kayak mengadakan kampanye yang dengan menggunakan bahasa lokal gitu, biar bahasa lokal ini tidak cepat punah, biar tidak dilupa oleh orang-orang. Terus tantangan bahasa lokal di era globalisasi. Era globalisasi ini membawa tantangan bagi bahasa lokal. Dominasi bahasa global, terutama bahasa Inggris, dapat mengancam keberadaan bahasa lokal. Generasi muda, jadi anak-anak zaman sekarang ini lebih cenderung atau lebih tertarik untuk mempelajari bahasa global, karena anak muda zaman sekarang itu kayak nganggap bahasa global ini lebih praktis dan lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita pintar bahasa Inggris, nanti anak muda itu pasti mikirnya kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri, pasti kita itu akan lebih mudah karena di sana menggunakan bahasa Inggris, sedangkan bahasa lokal ini tidak. Itulah akibatnya penggunaan bahasa lokal itu di generasi muda ini semakin menurun. Terus bahasa lokal dalam era digital, bahasa lokal di internet, kemudian dalam mengakses dan menyebarkan informasi dalam bahasa lokal, media sosial dan bahasa lokal, penggunaan bahasa lokal dalam media sosial untuk membangun komunitas, teknologi dan bahasa lokal, pengembangan aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung bahasa lokal. Bahasa global dalam era digital, bahasa Inggris sebagai bahasa global, pengembangan bahasa global untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, tantangan bahasa global, perlunya bahasa global yang inklusif dan representatif. Masa depan bahasa lokal dan global, tantangan dan peluang dalam era globalisasi untuk bahasa lokal dan global. Pentingnya adaptasi, perlunya adaptasi bahasa lokal dan global terhadap perkembangan teknologi dan budaya. Kolaborasi dan inklusivitas, pentingnya kolaborasi dan inklusivitas dalam pengembangan bahasa lokal dan global. Kesimpulan, globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan bahasa lokal dan global. Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang bagi bahasa lokal untuk terhubung dengan dunia luar, meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta membuka peluang baru bagi penuturnya. Di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan ancaman terhadap kelestarian bahasa lokal karena dominasi bahasa global dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya. Jadi dengan adanya globalisasi ini tuh banyak hal-hal positif yang dapat membantu kita untuk melestarikan agar bahasa lokal ini tidak punah. Tapi di sisi lain juga banyak juga tantangan kita, gimana sih agar anak-anak zaman sekarang itu tidak lupa atau tidak gengsi untuk menggunakan bahasa lokalnya tersebut. Kita boleh mempelajari bahasa global, tetapi kita tidak boleh juga untuk melupakan bahasa lokal kita, karena itu adalah tradisi atau identitas budaya kita. Semua itu tergantung atau balik lagi ke diri kita sendiri. Sebagai generasi zaman sekarang, kita boleh mengejar cita-cita dan impian kita, tapi kita tidak boleh lupa akan identitas budaya kita yang memang sudah ada sejak nenek moyang kita. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.